Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada channel kita, channel pembahasan matematika untuk SMA dan MA. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang materi matematika wajib untuk kelas 12, baik 12 MIPA maupun IPS. Nah, kita kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang statistika di semester Gasal ini. Sudah menuju pada serial yang kedua atau part yang kedua. Kita akan membahas tentang rata-rata atau min. Nah, perlu saya sampaikan, untuk ukuran suatu data itu bisa dinilai menggunakan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Nah, ukuran pemusatan itu bisa ditinjau menggunakan rata-rata atau min, kemudian nanti bisa menggunakan modus, kemudian bisa menggunakan median atau titik tengahnya. Saya ulangi, kualitas data dapat dilihat dengan rata-ratanya berapa, kemudian modusnya berapa, kemudian titik tengahnya berapa. Nah, saya ulang lagi bahwa pada part 2 ini atau serial yang kedua, kita nanti khusus akan membahas tentang min atau rata-rata. Kita ikuti pembahasannya. Oke, sebelum kita membahas tentang bagaimana menghitung rata-rata, perlu saya sampaikan data pada statistik atau statistika. Data itu dibagi menjadi dua macam, ada data tunggal dan data berkelompok. Kalau data tunggal seperti apa? Ya, nih semuanya dieksplor, semua data disampaikan kepada audiens. Sedangkan kalau data berkelompok nanti dibahas di belakangan pada sesi ini, itu datanya dikelompok-kelompokkan. Nah, untuk mengetahui cara menghitung rata-rata, saya berikan contoh satu. Tentukan min dari data 3, 10, 4, 7, 16. Kita bahas, kita jawab. Rataan itu simbolnya adalah X diberi garis di atasnya, atau kita baca X bar. Jadi kalau saya mengatakan X bar atau kita menyatakan X bar, itu artinya min atau rataan. Itu diperoleh dengan menjumlahkan semua data dibagi banyaknya data. Kita jumlahkan 3 ditambah 10 ditambah 4 tambah 7 tambah 16 dibagi banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 5. Nah, kita jumlahkan. Cara jumlahkannya bisa kita lihat keunikan angkanya. 7 dengan 3 mudah kan? 7, 3, 10 tambah 10, 20, kemudian masih ada 16 dengan 4, 20. 20 tambah 20, 40 dibagi 5. 40 bagi 5 sama dengan 8. Jadi boleh saya menyimpulkan kualitas data ini, kualitas dari data yang saya sampaikan 3, 10, 4, 7, 16 dari 5 buah objek, itu rataannya atau rata-ratanya adalah 8. Ada baiknya kita menentukan rumus atau kita ekspresikan rumusnya seperti apa untuk menghitung rataan data tunggal. Rumus untuk menghitung rataan untuk data tunggal ini saya berikan gini rumusnya. Jika ada data X1, X2, X3 dan seterusnya sama dengan Xn, 1x1 itu satunya bukan angka, ini hanya menunjukkan data simbol-simbol aja, maka rumus rataan hitungnya atau disebut juga rata-rata atau disebut juga min itu adalah dengan menjumlahkan semua datanya. Saya sampaikan di depan, X bar itu rataan, X bar sama dengan, kita jumlahkan aja, X1 plus X2 plus X3 plus dan seterusnya tergantung datanya seperti apa, plus Xn dibagi, ini jumlahnya ada n buah, X1, X2, X3 dan seterusnya. Atau kalau kita bisa jumlah itu bisa ditulis dalam sigma, X bar sama dengan sigma I sama dengan 1, maksudnya urut dari 1 sampai dengan n, kita jumlahkan semuanya dibagi banyaknya data n. Banyaknya data adalah, kita hitung ini. Gitu, kita untuk memperdalam kita lanjut ke contoh 2. Contoh 2, ini saya bacakan soalnya. Berikut data nilai remedial penilaian harian dari suatu mata pelajaran dari beberapa siswa. Nilai ulangan harian
ulangan harian untuk remedial adalah 67, 89, 70, 70, 74, 83, dan 61. Hitung rataannya. Kita tulis rumusnya. X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI dibagi N. N banyaknya data, sigma menunjukkan jumlah. Jadi ini kita hitung jumlahnya semuanya. Sehingga kita jumlahkan 67 ditambah 89 ditambah 70 ditambah 70 ditambah 74 tambah 83 tambah 61 per banyak data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita bagi 7. Nah, kalau ini kita jumlahkan, insya Allah udah betul, ini akan menghasilkan 514 semuanya dibagi 7. Nah, ini kalau kita menggunakan alat hitung kalkulator akan menghasilkan angka 73,4285714 dan seterusnya. Nah, nanti dalam keadaan seperti ini kita bisa membuat angka pendekatannya tergantung perjanjian dibuat berapa angka di belakang koma. Nah, kita lihat kalau kita misalkan menginginkan 2 angka di belakang koma akan menghasilkan 73,428 di belakang angka 2 ada 8, asalkan di atas 5 itu naik, jadi menjadi 73,43. Nah, berikutnya kita akan pada soal kasus lain, data tunggal tetapi dibuat dalam bentuk tabel. Di contoh 3 ini suatu data tunggal tapi dinyatakan dalam bentuk tabel atau daftar. Kalau kita perhatikan cara membaca datanya, nilai 5, frekuensi 3, artinya yang mendapat nilai 5 adalah 3 dan seterusnya gitu. Ini soalnya saya baca, hitung min dari data di samping. Kita jawab, prinsipnya sama, X bar rataan sama dengan sigma I sama dengan 1 dan sampai dengan N dari XI. Nah, oleh karena XI nya itu punya frekuensi, jumlahnya tidak hanya 1, kalikan frekuensinya. Jadi kita tuliskan rumusnya, sigma I sama dengan 1 sampai N dari FXI dibagi sigma FI. Semuanya kita jumlahkan. Atau untuk memudahkan, ini bisa ditulis sigma Fx dibagi sigma Fx, artinya perkalian kolom F dengan kolom X ini. Jadi kita kalikan nih 3 kali 5. Tuh, sambil Anda perhatikan tabel sebelah kiri. 3 kali 5, 0 kali 6, 7 kali 7, 4 kali 8, kemudian 4 kali 9, terakhir 2 kali 10. Dibagi banyaknya data, tinggal kita jumlahkan frekuensinya. 3 tambah 0 tambah 7 tambah 4 tambah 4 tambah 2. Nah, ini ketemunya 15 tambah 0 tambah 49 tambah 32 tambah 36 tambah 20 dibagi 20. Jumlah semuanya ini adalah 20. Nah, kalau kita hitung, yang pembilangan ini ketemunya 152, kemudian dibagi 20 banyaknya data. Sehingga kita membagi 152 dibagi 20, ketemunya adalah 7,6. Oke, gitu untuk data tunggal. Perlu saya sampaikan, data nanti untuk data tunggal bisa dinyatakan dalam bentuk explore semua data, kemudian dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk diagram lingkaran, kemudian bisa dalam bentuk diagram garis, dan seterusnya. Oke, kita menuju pada pembahasan untuk menghitung rata-rata atau min untuk data berkelompok. Untuk menghitung rata-rata untuk data berkelompok, ini rata-rata min untuk data berkelompok, ini langsung saya berikan contoh, yaitu yang keempat. Hitung min atau rataan data pada daftar distribusi frekuensi di samping. Nah, daftar distribusi frekuensi ini dikelompok-kelompokkan datanya, ini 11 sampai 15 itu frekuensinya 3 dan seterusnya. Sini terlihat yang kelas terakhir 36 sampai 40 frekuensinya 1.
Untuk menghitung rataan data berkelompok itu ada dua cara atau dua rumus. Yang pertama, rumusnya X bar sama pada data tunggal tadi, sigma fx dibagi sigma f. Nah, X di sini bukan X yang 11, bukan yang 15, tapi untuk X yang pertama kita menghitung titik tengah atau nilai tengah dari interval ini. Jadi diperoleh X nya nanti adalah pertengahan 11 dengan 15, itu kita bisa menghitungnya 11 tambah 15 dibagi 2. Kemudian rumus yang kedua, ini ada X bar menggunakan rataan sementara. Jadi titik tengah itu nanti kita ambil salah satu sebagai rataan sementara, ditambah sigma fd per sigma f. Nah, ini nanti kita upayakan kita membahas dengan dua cara. Cara pertama menggunakan rumus yang atas, sigma X bar sama dengan sigma fx per sigma f. Kemudian cara keduanya menggunakan rataan sementara, XS artinya rataan sementara. Silakan ikuti dengan bersama pembahasan untuk rataan data berkelompok. Pada contoh 4 ini kita bahas. Cara yang pertama itu menggunakan rumus yang atas, jadi X bar itu sama dengan sigma fx dibagi sigma f. Nah, pembuatan tabel ini berdasarkan rumus ini. Jadi nanti harus ada kolom F, ada kolom E, kemudian ada kolom perkalian Fx, itu semua harus ada. Maka ini X-nya, X itu titik tengah. Jadi kita buat di sini di pertengahan antara skor dengan frekuensi, titik tengahnya. Titik tengah dari kelas pertama 11 sampai 15 itu caranya 11 tambah 15 dibagi 2, 13. Kemudian 16 tambah 20, 36 dibagi 2, 18. Nah, kalau sudah ketemu salah satu, 13 sampai dengan 18 itu selisihnya 5, tinggal kita tambah 5 terus ditambah 5, sehingga pada kelas terakhir titik tengahnya 36 sampai dengan 40 itu adalah titik tengahnya 38. Setelah titik tengah sudah kita temukan, maka kita lihat ini ada rumus fx, berarti mengalihkan kolom F ini dengan kolom X. Jadi kita buat kolom baru F kali X. Kita kalikan 3 kali 13 39, 5 kali 18 ketemunya 90, 6 kali 20 31 38, 7 kali 28 itu 196, 3 kali 33 99, kemudian 1 kali 38 adalah 38. Nah, saya ulang acuannya rumus, sehingga pada kolom fx kita sigmakan, kita jumlahkan 39 tambah 90 tambah 1 38 tambah 196 tambah 99 tambah lagi terakhir 38, itu ketemunya adalah 600. Jadi pada kolom fx jumlahnya 600, sigma fx 600. Kemudian sigma f nya itu adalah 25. Ya, kita temukan X bar sama dengan sigma fx per sigma f sama dengan 600 dibagi 25 sama dengan 24. Itu cara yang pertama. Kemudian kita kerjakan menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua tadi sudah disampaikan di depan. Kita menggunakan rumus X bar sama dengan XS rataan sementara ditambah sigma FD per sigma F. Perlu Anda cermati dalam membuat tabelnya untuk membantu menghitung rataan ini. Yang semula hanya skor dengan frekuensi, kemudian titik tengahnya sama seperti pada saat rumus pertama. Titik tengah kelas pertama 13, 18 dan seterusnya. Nah, ini ada kolom D. D adalah kolom simpangan. Bagaimana cara mengisi kolom D? Itu pertama kali langkahnya Anda tentukan rataan sementaranya dulu. Bisa 13, bisa 18, semua nilai pada X bisa, semuanya ini bisa. Tapi biasanya diambil yang letaknya di tengah biar mudah dalam perhitungan. Nah, ini di antara 23, 28 saya memilih 23. Nah, pada baris di rataan sementara yang saya ambil 23 ini,
Di kolom D-nya saya berikan 0. Jadi kalau Anda menentukan rataan sementaranya 28, kolom di sini bukan 5 tapi 0. Oke, kita lanjutkan. 0. Kemudian kelas di bawahnya, ini kelas di bawahnya yaitu 16 min 20 adalah kelipatan negatif dari panjang kelas. Jadi panjang kelasnya 5, 0 ke sana min 5, ke sana min 10, dilipatkan 5-nya. Sedangkan ini kelipatan positif. 5, 10, 15. Saya ulangi, kelipatan positif daripada panjang kelas. Kalau kolom D udah ketemu, berarti kita melihat ini ada rumus FD. Kita mengalihkan kolom F dengan D. 3 min 10 min 30, 5 kali min 5 min 25, 600, 7 kali 2 kali 5 35, 3 kali 10 30, 1 kali 15 15. Nah, yang FD kolom FD ini kita sigmakan sehingga menjadi, kalau kita hitung ini min 30 min 25 min 55, 55 dengan 35 min 20, min 20 30 plus 10 10 15 25. Sehingga kita masukkan semuanya. Saya ulangi tadi, XS rataan sementaranya ini X bar sama dengan XS plus sigma FD bagi sigma F. XS nya 23, kemudian sigma FD nya 25, kemudian sigma F nya 25. Jadi jawabannya 23 ditambah 25 per 25 sama dengan 23 tambah 1 sama dengan 24. Nah, kalau kita lihat jawabannya pasti sama, meskipun nanti Anda mengambil rataan sementaranya 28 atau bahkan 38 rataan sementaranya boleh, nanti ketemunya jawabannya pasti sama, yaitu 24. Oke. Nah, ini yang sudah saya sampaikan, cara menghitung rataan menggunakan rataan sementara, kemudian juga menggunakan rumus yang pertama tadi. Sudah kita bahas tentang cara menentukan rataan baik yang data tunggal maupun data berkelompok. Ini ada baiknya Anda mencermati saya membuat 2 contoh soal untuk Anda kerjakan. Silakan dikerjakan, mudah-mudahan Anda sudah mendapatkan ilmu untuk menghitung rataan hitung atau min. Oke, contoh yang saya berikan, Anda diminta untuk menghitung min atau rataan dari data yang A, data tunggal pada daftar frekuensi, kemudian ini data berkelompok. Terima kasih Anda telah melihat tayangan kita. Berikutnya silakan Anda mempelajari lagi hal-hal yang belum kita bahas di sini. Banyak sekali model-model persoalan untuk menghitung rataan atau min untuk baik data tunggal maupun data kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.